warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia, sahabat Trasi Bilokter di mana saja berada. Saat ini saya berada di Batu Tameng melihat keseruan mereka yang mengais rezeki dari orang-orang yang tabur koin di Batu Tameng. Nah, ini Batu Tameng. Ya. Iya. Tiap hari, Bu? Ya. Cari rezeki di sini? Ya. Dari ibu asalnya dari mana? Ya, orang sini saja. Ya. Tiap hari berapa dapatnya, Bu? Ya, tergantung. Ya, Kalau rezeki. rame dapat banyak, kalau sedikit ya dapat sedikit. Dapat sedikit. Rata-rata per hari. Rata-rata per hari. Tiap hari. Perharinya berapa? Paling sedikit dapat berapa? Ya, nggak tahu, Pak. 10.000, 5.000, Ya. 10 Ya, 10 sehari. Itu dari pagi sampai sore? Enggak, sampai siang. Sampai duhur. Ya, sampai duhur. Ya. Kalau bapaknya 50.000 ya. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama itu. Iya, Batu Tameng. Seperti di video yang lalu, bahwa batu ini adalah merupakan batu keramat yang posisinya berada di sudut utara Gunung Jati. Di sudut utara Gunung Jati, di sini banyak sekali masyarakat yang mengharap ada yang tabur koin. Mereka mencari rezeki dari masyarakat yang menaburkan koin. Ya, nih lihat keseruannya, seru sekali. Iya, yuk, iya, yuk. Nah, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Itu, aduh, ibu ini kecewa karena tidak dapat, tidak dapat, Pak. Ya Allah, ya, kasihan banget. Biasanya para pengunjung hadir di Komplek Makam Sunan Muria ini pada hari-hari Jumat Kliwon. Tetapi di Jumat ini juga banyak pengunjung, tapi tidak sembludak saat Jumat Kliwon. Kita lihat kaum du'afa yang ada di sini sedikit beda dengan saat Jumat Kliwon. Mereka berharap pemberian dari pengunjung. Coba kita tanyakan mereka ini berasal dari mana, kemudian berapa per hari biasanya dapat. Iya, Bu, biasanya akeh, Bu. Cuma wong 5 kini. Oh, biasa kan akeh. Biasa jam berapa kayak, Bu? Jam 12. Oh, kini kan Jumat ya? Oh, Ibu punten. Ibu saking pundi, Bu? Jadi merta. Ibu saking anak kaya. Ibu saben dinten tang mriki? Oh, nggih. Oh, nggih. Nilai rezeki teng mriki, Bu. Oh, kata tidak punya suami ya, Ibu ya. Mencari rezekinya di sini. Terus per harinya dapat berapa, Bu? Pinten sedinten? Kadang-kadang nggak dapat, kadang 15.000, 10.000. Oh, kangge dahar, kangge makan, nggih. Sing paling akeh dinten pun apa, Bu? Jumat Kliwon. Kliwon biasanya. Alhamdulillah dapat 100. Alhamdulillah. Nggih, lumayan ya, Bu ya. Nggih, lumayan, Mak itu. Terus wonten kang mlaweni mboten, Bu? Masa melarang? Mboten. Tidak wonten, tidak ada yang melarang. Mboten. Jadi boleh artinya
di ya Nyangkok kae makanya. odok kae. Lah ngurak-ngurak lah Kang. Yang kula ora nakal ora. Bukan biasa ngomong. Guyonan mae kene, Pak. Oh, nggih. Cung, ira tau teko to, Cung. Kang ning kono. Ono ora sok makane. Nggih. Iya ya. Karpe bae ke, Pak. Iya monggo, aturnya Bu ya. Sahabat Indonesia, sahabat Trasi Bulog di mana saja berada. Saat ini saya sedang berada di kantor Kepala Desa Astana Gunung Jati. Saya bersama dengan Kepala Desa Astana Gunung Jati. Saat ini saya akan memberikan klarifikasi terhadap apa yang pernah saya buat video. Banyak netizen yang menanyakan tentang kehadiran atau keberadaan kaum du'afa yang merasa mengganggu atau membuat mereka para peziarah tidak nyaman. Saya akan tanyakan apakah kaum du'afa di sini itu warga setempat atau pendatang dan bagaimana cara menertibkannya. Assalamualaikum Pak Kubu. Ya, mohon maaf saya mau menanyakan perihal keberadaan kaum du'afa yang banyak di komplek makam Sunan Gunung Jati, baik di Gunung Sembung maupun di Gunung Jati. Itu mereka berasal dari mana, Pak? Kalau keberadaan du'afa yang ada di keramat Sunan Gunung Jati dan Syekh Datul Kahfi itu dari beberapa di antara mereka itu banyak pendatang dari desa-desa tetangga. Dari Jatimerta, dari Kalisapu, Anakaya, bahkan ada yang dari daerah luar kecamatan juga mereka hadir di sini untuk mengais rezeki. Mungkin kalau untuk penertiban dari tahun-tahun sebelumnya kita selalu menertibkan. Tapi berujung karena larinya itu ke kebutuhan dari mereka. Mungkin dengan mereka tetap berdalihnya itu dari wasiat Sunan Gunung Jati sendiri yang ingsun titip tajuk lan fakir miskin, sedangkan mereka yang masyarakat awam tidak memahami apa itu titip tajuk dan fakir miskin. Bagi mereka titip tajuk ya hanya untuk sekedar beribadah. Fakir miskin ya mereka yang merasa fakir dan miskin karena kebutuhan mereka sangat kurang. Bukan berarti bagaimana ya, mungkin kurang pemahaman juga. Kalau yang dimaksud dari Sunan Gunung Jati sendiri, ingsun titip tajuk lan fakir miskin itu sebagai artian makmurkan musola, makmurkan tajuk. Jangan sampai kalian itu fakir ilmu, miskin hati. Sudah diterangkan seperti itu ke du'afa-du'afa yang ada di keramat Sunan Gunung Jati maupun di keramat Syekh Datul Kahfi, apalagi sekarang terwujud ada Masjid Besar Bumi istilahnya. Saya pemerintah desa, karena di sini birokrasinya bukan seutuhnya ditangani oleh pemerintah desa. Untuk keramat Sunan Gunung Jati dan keramat Syekh Datul Kahfi itu masih di bawah naungan keraton. Sepenuhnya untuk keberadaan peziarah kita hanya punya lainnya itu di luar tembok saja. Tapi untuk di dalam tembok itu sudah menjadi wewenang dari juru kunci selaku pemangku adat juga dari pihak keraton. Adapun bila mana mesti ada pembenahan dan yang lainnya, mungkin insya Allah suatu saat nanti sesuai dengan apa yang kita lihat di sini di belakang kita ada Astana mendapatkan masuk ke 75 desa wisata dan 75 desa wisata terbaik se-Indonesia nasional ini, dan kita satu-satunya desa wisata religi. Dari 75 itu hanya kita satu-satunya desa wisata religi, yang lain mungkin dari wisata sawah, kuliner dan yang lainnya. Waktu kehadiran Mas Menteri Sandiaga Solehudin Uno itu saya dan Pok Darwis punya misi. 1, berbenah. 2, beradaptasi, dan yang ketiga itu berkolaborasi. Untuk yang pertama itu berbenah, mungkin dari satu sisi awal yang membuat peziarah tidak nyaman. Mungkin kalau Sunan Gunung Jati sebenarnya beliau itu sangat suka dengan anak kecil. Dan untuk wasiat yang kedua itu yang tidak sampai dipublikasikan. Memuliakan tamu sesuai dengan apa ajaran dari Rasulullah SAW. Kita memuliakan tamu, tapi di sini
kita pemangku-pemangku adat dan pemerintah daerah ingin memuliakan tamu dengan berbagai cara. Istilahnya kita ingin membuat peziarah itu nyaman. Dengan kita memuliakan tamu berarti kita harus berbenah dari sisi duafa yang ada di astana. Mungkin suatu saat nanti Pemdes dan kelompok sadar wisata yang sudah terbentuk sebelum penertiban ataupun nantinya insya Allah kita bakal membuat wadah terlebih dahulu. Bila mana kita penertiban, kalaupun untuk menghilangkan mungkin susah ya. Mungkin susah kalau menghilangkan di tempat ziarah dan menghilangkan para peminta-minta itu. Karena saya lihat sendiri di makam-makam wali yang lain masih ada. Cuman tertib. Karena apa? Sepenuhnya ditangani oleh pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten maupun pemerintah kotanya. Seperti yang ada di Demak mungkin sudah dibawa naungan. Bukan dibawa kesultanan. Kalau di Astana sendiri monarkinya masih berjalan. Itu yang menjadi mungkin sering terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan pihak wakilan keraton. Mungkin berbenahnya kita penertiban dari duafa dulu lah. Nanti kita data. Kalau data sebenarnya sudah ada. Data untuk pengemis yang pribumi mana yang pendatang. Nah untuk yang kedua mungkin kita dengan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang. Sekarang zamannya teknologi. Kita supportnya pakai seperti podcast yang sedang kita buat ini. Kita blow up dari sistem media ya. Entah itu Instagram, Twitter, Facebook, ataupun dari status-status yang lainnya. Apa dari WhatsApp dan yang lainnya. Dan yang ketiga, ini yang sangat vital. Kita berkolaborasi. Yang ketiga kita berkolaborasi. Kita dengan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di Astana ini. Mungkin dari saya pemerintah desa, pemangku adat, yang mungkin para juru kunci juga dari pihak keraton. Kita insya Allah akan berkolaborasi untuk menangani dan mengembangkan kemajuan Astana. Kemajuan dalam artian kita di sini bukan tanpa magnet ya. Kita Astana alhamdulillah makam waliullah yang ada di Astana itu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kita tanpa magic, tanpa magnet, peziarah itu datang dengan sendirinya. Adapun peziarah mungkin sedang diuji coba keikhlasannya. Sesuai dengan mungkin kita bersedekah tapi keikhlasan kita sampai dengan di mana ikhlasnya untuk bersedekah. Mungkin cobaannya mungkin ketemu dengan peziarah yang keras, ketemu sama pengemis yang kurang sopan, tidak beradab itu mungkin. Nah, karena dari visi dan misi Pokdarwi sendiri itu ingin membuat Astana lebih bermartabat dan lebih beradab. Dan akhirnya kita mencetuskan 3B. Berbenah, beradaptasi, dan berkolaborasi. Ya, terima kasih Pak Kubu. Ya. Itulah sahabat Indonesia, sahabat Trasi Blog Channel di mana saja berada. Insya Allah pemerintah desa akan berkomitmen untuk menertibkan wisata religi di Makam Sunan Gunung Jati ini sesuai dengan prestasi yang telah didapat dari Menteri Pariwisata ya, dari Menteri Pariwisata, di mana Astana Gunung Jati merupakan 75 desa wisata terbaik se-Indonesia. Insya Allah nanti ke depan akan lebih nyaman bagi para peziarah dan para pendatang yang akan berharap berkah dan karomah dari Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Sekian dari kami. Terima kasih Pak Kubu. Ya, mohon maaf. Ya. Nama Evi Saifullah. Pak Evi Saifullah. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.